Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Baiklah bro-broku semuanya, pada abad ke-13, tepatnya pada tahun 1280, seorang raja Inggris yang bernama Edward Longsang menaklukkan Skotlandia. Peristiwa itu berlangsung setelah kematian Raja Skotlandia Alexander III yang tak meninggalkan keturunan yang sah sebagai tahta pewarisnya. Disinilah kebengisan, kekejaman, keotoriteran Raja Edward Longsang yang membabi buta terhadap rakyat Skotlandia. Dan ketika sebuah pemberontakan sering terjadi di negara yang mereka kuasai, dia adalah satu-satunya raja dalam sejarah yang membuat sebuah undang-undang paling nyeleneh, di mana para bangsawan yang mendukung kerajaan Inggris akan diberikan hak untuk berhubungan badan dengan wanita Skotlandia yang baru menikah di malam pengantinnya. Tujuannya adalah agar orang-orang Skotlandia ini enggan untuk menikah, sehingga tidak akan pernah ada regenerasi yang lahir atau bibit-bibit baru yang mungkin suatu saat nanti akan menjadi masalah dan memberontak Raja Inggris. Namun sayangnya, belum lama undang-undang itu dibuat, ada satu sosok yang sangat terluka atas adanya peraturan itu, dan yang akhirnya menjadikan dia sosok pengobar pemberontakan paling besar dalam sejarah penjajahan Inggris. Penasaran dengan jalan ceritanya? Jadi langsung saja mari kita putar intronya. Di awal scene kita diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Malcolm Wallace dan kedua anaknya yang bernama John dan juga William Wallace. Di sana Malcolm dan juga John ingin berkunjung ke rumah temannya yang bernama McAndrews. Dan William Wallace ingin ikut tetapi ayahnya tidak memperbolehkannya. Dan setibanya di sana, Malcolm dan juga John mendapati mayat-mayat tergantung di dalam rumah. Mereka melihat pemandangan tersebut tanpa disadari bahwa William Wallace ternyata ada di sana. Sontak langsung saja dia kaget melihat banyaknya mayat yang tergantung. Tetapi ayahnya mencoba untuk menenangkannya. Setelah peristiwa tersebut, ayah dan juga saudaranya Wallace ini pergi melawan pasukan yang membunuh saudara-saudaranya. Tetapi apa daya, mereka justru mati terbunuh. Saat pemakaman ayah dan juga saudaranya, datanglah seorang pria bernama Argyle yang notabene adalah pamannya. Dia diasuh dan dididik sampai dewasa dan siap kembali ke tanah asalnya. Beberapa tahun kemudian, di kediaman Raja Longsang, kita diperlihatkan pernikahan anak sulungnya yang bernama Prince Edward dan juga putri Prancis yang bernama Isabella. Suasana pernikahan agak canggung ketika ritual akad nikah dibacakan. Seringkali Prince Edward ini menoleh ke belakang melihat pemuda yang berada di belakang ayahnya. Begitu juga Isabella dan juga Raja Longsang. Melihat gelagat aneh pada anaknya tersebut, ternyata anak sulungnya adalah seorang gay yang berpacaran dengan penasehat anaknya sendiri. Oleh karena itu, Isabella tidak pernah disentuh oleh Prince Edward. Dia juga tidak mahir dalam peperangan, sehingga ayahnya seringkali dikecewakan dengan tingkah lakunya yang kemayu. Setelah pernikahan, Longsang menyuruh anaknya untuk sebuah rapat penting. Tetapi yang datang malah Isabella, yaitu menantunya. Mau tidak mau, Isabella harus mendengarkan pembicaraan dalam rapat tersebut. Keinginan Longsang adalah untuk memberikan hak tanah bagi bangsawan, karena para bangsawan adalah kunci untuk mendapatkan Skotlandia. Tapi di sisi lain, tanah baru berarti pajak baru, dan itu akan masuk pada kerajaan Prancis. Raja Longsang tidak kehabisan akal. Dia memakai tradisi lama di mana saat gadis biasa penghuni tanah mereka menikah, para bangsawan berhak untuk meniduri di malam pengantinnya, dan inilah yang disebut Undang-Undang Prima Nocta. Di tempat lain, yaitu di Edinburgh, kita diperkenalkan dengan Robert the Bruce. Dia adalah pesaing utama tahta Skotlandia. Dia mendengar kabar tentang keluarnya surat keputusan Prima Nocta dari Raja Longsang. Bruce dan para dewan bangsawan Skotlandia tahu bahwa hal tersebut digunakan hanya untuk menarik pendukungnya di negara tersebut. Dan di scene selanjutnya,
Wallace berkunjung ke rumahnya yang hancur sebelum bergabung dengan teman-temannya. Dia mengenang masa kecilnya dengan keluarganya. Wajar saja bagi Wallace karena dia berpuluh-puluh tahun sudah dibawa dan diasuh oleh pamannya di negara lain. Setelah itu, Wallace bergabung dengan teman-temannya. Salah satunya adalah sahabatnya yang bernama Homies Campbell. Di sana dia juga bertemu dengan Moran, gadis pujaannya yang memberikan setangkai bunga ungu di masa kecilnya. Ketika sedang berpesta asik menari, mereka dikejutkan dengan datangnya pasukan Inggris, di mana pasukan tersebut menuntut hak prima nocta, yaitu mengambil wanita yang baru saja menikah untuk ditiduri bangsawan. Di sore harinya, Wallace datang ke rumah Moran dan meminta izin kepada ayah Moran untuk mengajak jalan-jalan putrinya. Tumbuhlah cinta lama bersemi kembali di antara mereka. Namun sayangnya, ayah Moran ini tidak merestui hubungan tersebut. Ayah Moran akan merestui jika Wallace menjadi ksatria untuk melawan para tentara Inggris. Mendengar ayah Moran yang tak merestuinya, Wallace melakukan pernikahan secara diam-diam. Dia juga ingin menghindari aturan prima nocta. Dan di sela-sela pernikahan mereka, Moran memberikan sebuah sapu tangan bergambar bunga ungu sebagai lambang awal mereka bertemu. Keesokan harinya, para tentara datang ke desa. Di sana, mereka melihat kecantikan Moran dan ingin memperkeosnya. Namun Wallace tiba tepat waktunya dan menghentikan aksi bejat tentara Inggris tersebut. Kemudian, Wallace menyuruh Moran untuk kabur dengan menunggang kuda. Wallace menyuruh Moran menuju ke tempat biasanya. Namun sayang, di tengah perjalanannya ternyata kuda Moran dihadang dan dipukul oleh pasukan Inggris. Terjatuhlah dia dan tertangkap tanpa sepengetahuan Wallace. Mengira Moran sudah sampai di tempat biasanya, Wallace mencari-cari tetapi tidak ada. Dan akhirnya Wallace memutuskan kembali ke desa. Di sana dia melihat Moran tewas dengan cara diikat dan disayat lehernya. Melihat kejadian tersebut, terbakarlah amarah Wallace. Kemudian dia berperang melawan dan menghabisi para pasukan Inggris. Awalnya Wallace berkelahi sendirian, tetapi akhirnya dia dibantu oleh Homies dan juga warga desa. Dan berhasil membunuh pemimpin pasukan tersebut dengan cara yang sama yang terjadi pada Moran. Setelah kejadian tersebut, para warga berteriak sambil menyebut nama Wallace. Mereka mengerti telah terlahir seorang ksatria pemimpin baru di desanya yang akan melawan Raja Longseng. Selanjutnya, Wallace dan para warga memakamkan jasad Moran. Wallace menghadap dan berlutut pada ayah Moran dan meminta maaf atas kematian tersebut. Ayah Moran menahan emosi dan ingin marah, tetapi dia menyadari bahwa apa yang dilakukan Wallace terhadap pasukan Inggris adalah bukti keberanian untuk memberontak melawan Raja Edward Longseng. Di malam harinya, desa tersebut kedatangan tetangga desa yang lainnya yang dikepalai oleh MacGregor. Mereka ingin bergabung melawan pasukan Inggris. Benar saja, keesokan harinya Wallace dan warga dari desa yang lainnya bergabung menyerang pos pasukan Inggris. Para warga menyamar memakai seragam pasukan Inggris yang sama untuk mengelabuinya. Wallace dan para warga berhasil menguasai pos tersebut. Wallace mendeklarasikan dan menyuruh pasukan Inggris untuk menyampaikan bahwa putra-putri Skotlandia bukan milik kerajaan Inggris lagi. Kemudian dibakarlah pos tersebut. Mengetahui peristiwa itu, Raja Longseng mendatangi anaknya dan meminta solusi untuk menghadapi pemberontakan. Dengan entengnya, sang pangeran itu menanggapi hal tersebut dengan melaporkan pada hakim dan jaksa biar dihukum saja.
Di saat Longseng menyuruh yang lainnya keluar, tanpa basa-basi langsung saja tersungkurlah pangeran akibat tamparan ayahnya. Dengan marah, Longseng menugaskan anaknya untuk menumpas pemberontakan esok pagi di saat ayahnya pergi ke Prancis untuk memperluas wilayahnya. Isabella mencoba menenangkan sang pangeran, tapi malah dikibaskan tangan Isabella. Kemudian, pelayan Isabella itu menghampirinya yang menangis sambil berucap, semoga Isabella segera menjadi janda. Saat sang pangeran pergi ke Skotlandia untuk bertemu dengan Wallace. Keesokan harinya, para pasukan Inggris pun memporak-porandakan setiap desa, membakar, menyakiti, dan menghancurkan rumah warga untuk menangkap Wallace. Setelahnya, pasukan Inggris mengitari bukit. Mereka melihat beberapa warga desa dan mengejarnya sampai pada batas di bawah tebing. Kemudian menanyakan di mana Wallace berada. Alih-alih pede dengan banyaknya pasukan, mereka dikagetkan oleh Wallace dan pasukannya di atas tebing yang mengepung mereka. Dan akhirnya pasukan Inggris pun lagi-lagi mengalami kekalahan. Sementara itu, Robert the Bruce, seorang bangsawan Skotlandia di kota Edinburgh, menyampaikan kabar tentang pemberontakan Wallace dan para pengikutnya kepada ayahnya yang disembunyikan oleh Bruce. Kenapa disembunyikan? Karena Bruce ini tidak ingin ayahnya yang mempunyai penyakit cacar air itu diketahui oleh bangsawan lain. Bruce menceritakan tentang Wallace bahwa banyak warga desa yang ikut berperang bersama Wallace untuk melawan pasukan Inggris. Bahkan Bruce ini ingin bergabung dengan Wallace. Tetapi ayahnya Bruce ini adalah orang yang sangat licik dan juga pengecut. Dia mempengaruhi Bruce untuk memanfaatkan momen itu agar anaknya bisa menguasai Skotlandia dengan bersekutu bersama Inggris. Di scene selanjutnya, Isabella dan pelayannya diam-diam membicarakan Wallace. Pelayannya itu mendapatkan informasi dari seorang hakim yang habis tidur dengannya. Dia bercerita dan mengira bahwa Wallace melakukan perlawanan karena pasukan Inggris telah membunuh kekasih gelapnya. Karena cinta sejati yang hilang, apapun rintangan dilakukan untuk membalasnya. Mendengar cerita itu, Isabella kagum dan penasaran pada sosok Wallace ini. Isabella pun berharap menemukan cinta yang seperti itu. Dan di tempat lain, Wallace dan teman-temannya merencanakan strategi untuk melawan pasukan berkuda Inggris. Melihat banyaknya pohon-pohon di sekitar, akhirnya Wallace terpikirkan untuk membuat sebuah tombak yang panjangnya 2 kali lipat dari tinggi manusia. Pada saat itu juga, Wallace kedatangan tenaga baru yang sedikit religius, yaitu yang bernama Stephen dari Irlandia. Stephen juga berhasil menyelamatkan nyawa Wallace dari percobaan pembunuhan mata-mata dari Inggris pada saat berburu. Dan akibat kejadian itulah, William Wallace memberikan kepercayaan kepada dia. Wallace juga mendapatkan kabar dari temannya bahwa Robert the Bruce dan para bangsawan lain tidak ikut berperang. Tetapi ada kabar baik lagi, bahwa Wallace dan teman-temannya, bahwa para relawan gunung yang berjumlah ratusan orang itu ikut bergabung berperang melawan pasukan Inggris. Perang pun dimulai. Di Bukit Stirling, para pejuang Skotlandia yang sebagian sudah tiba merasakan keraguan melihat pasukan Inggris yang berjumlah ribuan. Banyak dari para pejuang bangsawan mulai mundur karena peperangan ini tidak masuk akal. Untungnya Wallace datang. Dia kemudian memberikan sebuah motivasi kepada mereka bahwa tidak akan pernah ada sebuah kebebasan dan juga kemerdekaan tanpa adanya perjuangan untuk melawan para penjajah. Jika tidak ada perang, bagaimana kita mengetahui nilai perdamaian? Sebaliknya, jika mereka mundur pulang dan menyerah, itu sama saja dengan mereka hanya menunggu mati di rumah mereka masing-masing. Oleh karena itu, dengan berperang, setidaknya mereka berusaha untuk berjuang untuk sebuah tujuan, yaitu freedom atau merdeka. Kemudian para pejuang kembali bersemangat dengan berteriak Alba Gubra, yang artinya, ayo semangat. Sebelum peperangan dimulai, kedua kubu mencoba untuk melakukan negosiasi, di mana pemimpin pasukan Inggris menyampaikan syarat dari Raja Longseng dengan menyuruh Wallace untuk menarik mundur pasukannya dan akan dibagikan masing-masing tanah di salah satu tempat. Kemudian, justru malah Wallace ini juga memberikan syarat untuk menarik mundur pasukan Inggris, kemudian meminta maaf pada setiap rumah yang dilewati oleh mereka atas kelakuan bejat yang dilakukan mereka selama ratusan tahun. Sehingga cukup jelas bahwa negosiasi pun buntu dan akhirnya perang pun dimulai.
Disinilah taktik yang direncanakan oleh Wallace untuk melawan pasukan berkuda yang berjumlah ribuan itu. Pasukan Wallace dengan memamerkan bokong dan juga vitalnya mencoba untuk memancing pasukan Inggris untuk mulai menyerang duluan. Dan setelah itu, Wallace menyuruh para pasukan sayap kiri dan kanan untuk mundur dan memutar. Mengira bahwa para pasukan Skotlandia itu takut, pemimpin pasukan Inggris pun menyuruh pasukan berkuda untuk maju menyerang. Dengan momen yang tepat, Wallace dan para pasukan Skotlandia pun mengangkat dan mengarahkan tombak-tombak yang sudah mereka persiapkan saat pasukan berkuda Inggris mendekati mereka. My lord, you lead them! Mereka pun berhasil mengalahkan pasukan berkuda Inggris. Dan tidak cukup di sana, selanjutnya para pasukan pemanah mereka pun juga disergap dari belakang oleh para pasukan Skotlandia yang memiliki pasukan berkuda, dan akhirnya membuat Skotlandia berhasil memenangkan perang tersebut. Setelah peperangan usai, Wallace mendapat penganugerahan gelar Ksatria Bangsawan dari Kerajaan Skotlandia. Tapi setelah acara tersebut, mereka malah merebutkan dukungan dan hak tanah antar klan. Dan salah satunya adalah klan Babylon yang sangat kental dengan mereka yang sudah bersumpah dengan negara Inggris. Wallace yang melihat mereka yang tidak ingin bersatu, dia pun berkata pada mereka bahwa pasukan Inggris akan datang kembali. Perang belum usai, jadi daripada menunggu pasukan Inggris kembali menyerang mereka dengan kekuatan penuh, dia memiliki rencana untuk menyerang dan mengalahkan Inggris di tanah mereka sendiri. Namun para bangsawan itu justru menertawai rencananya yang tidak masuk akal tersebut. Namun tidak ada kamus tidak masuk akal di dalam diri Wallace. Dia pun tetap teguh pada pendiriannya. Robert the Bruce mencoba untuk memberikan pertimbangan, mengingat para klan mempunyai kekuasaan, tanah, dan para bangsawan juga sudah bersumpah setia pada Inggris. Maka hal itu akan menjadi sulit. Wallace pun memberi pengajaran pada the Bruce bahwa bangsawan dan rakyat jelata akan mengikuti Bruce jika Bruce bisa memimpin mereka menuju kebebasan. Dan akhirnya William Wallace bersama pasukannya berangkat ke benteng pertahanan Inggris yang berada di kota York, Skotlandia, di mana keponakan Raja Longseng yang menjadi pemimpin benteng tersebut. Para pasukan Inggris tidak bisa berbuat banyak untuk mempertahankan benteng itu, karena putra Raja Longseng yaitu Prince Edward yang memegang kendali penuh saat ayahnya pergi ke Prancis tidak mengirimkan bantuan pasukan ke benteng itu. Dengan membuat gerobak pendobrak, para pasukan Wallace mencoba untuk membobol pintu benteng pertahanan. Memang pada awalnya pendobrakan itu sangat sulit, karena serangan pasukan Inggris yang menggunakan panah dan juga api.
Tetapi Wallace dan beberapa temannya membantu untuk mendorong gerobak dan berhasil menghancurkan pintu tersebut. Kemudian, Wallace dan pasukannya berhasil mengalahkan tentara Inggris dan berhasil membunuh keponakan Longseng. Beberapa hari kemudian, Raja Longseng pun kembali dari Perancis. Langsung saja, dia memarahi putranya karena tidak bisa berbuat banyak ketika pasukan Skotlandia mengalahkan pasukannya di utara. Raja Longseng semakin murka ketika dia mendapatkan surat dan sebuah paket yang berisi kepala keponakannya sendiri. Dan sebenarnya, dia juga mulai khawatir terhadap aksi Wallace dan pasukannya yang sudah menguasai benteng York. Phillips, pelayan Prince Edward yang mengaku ahli taktik dan seni berperang, mencoba untuk memberikan saran kepada Longseng. Alih-alih membahas saran tersebut, Longseng justru malah mendorong Philip hingga keluar jendela. Setelah itu, Longseng berencana untuk mengutus menantunya, yaitu Isabella, untuk melakukan perundingan dengan Wallace dan menyuapnya. Karena Longseng mengira hanya putri Isabella lah yang bisa melakukannya, dan Wallace tidak mungkin membunuh seorang wanita. Keesokan harinya, Isabella yang ditemani para prajurit elit Inggris melakukan perundingan dengan Wallace. Sesuai dengan pesan Longseng, putri Isabella itu mengatakan bahwa Longseng menginginkan perdamaian dengan menarik mundur pasukan Wallace. Sebagai imbalannya, Wallace akan diberikan gelar, tanah, dan juga peti emas. Tetapi Wallace menolaknya, mengingat Raja Longseng adalah raja yang sangat kejam, membantai penduduk Skotlandia. Bahkan istri dan keluarganya Wallace dibunuh secara sadis. Wallace pun titip pesan kepada Longseng, selama dia dan orang-orang Skotlandia masih hidup, mereka tidak akan mau diperintah oleh raja yang menjajah tanah kelahirannya tersebut. Mendengar hal itu, Isabella mulai bersimpati dan menilai bahwa Wallace ini adalah benar-benar pria yang macho dan juga sejati. Sekembalinya di kerajaan Inggris, Putri Isabella menyampaikan hasil perundingan dengan Wallace. Namun sebelum itu terjadi, Longseng justru malah telah membuat strategi dengan mengutus pasukan pemanah Wallace, pasukan Prancis, dan juga tentara Irlandia. Mereka ingin mengepung Wallace dan juga pasukannya. Mendengar rencana tersebut, Putri Isabella langsung memerintahkan pelayannya untuk menyampaikan kabar ini kepada Wallace, dan pada saat itu juga Isabella mulai berpihak kepada Wallace. Setelah mendapatkan kabar dari pelayan Isabella, Wallace mengetahui rencana busuk Longseng. Wallace pun mulai melakukan strategi dan menyuruh teman kepercayaannya yaitu Stephen untuk memastikan kedatangan pasukan Inggris dan juga para sekutunya. Benar saja, Stephen mengetahui mereka lewat jalur sungai dengan kapal yang besar. Mendengar hal itu, Wallace dan Hamish pun pergi ke Edinburgh untuk mengumpulkan para dewan bangsawan. Di sana, Wallace berharap bahwa Robert the Bruce bisa menyatukan klan dan bergabung bersama Wallace untuk melawan pasukan Inggris dan koalisinya. Ternyata bangsawan Edinburgh ini tidak punya nyali menghadapi para pasukan koalisi tersebut. Mereka hanya ingin bermain aman dengan melakukan negosiasi. Wallace pun mencemooh para bangsawan itu dengan gelar pengecut. Sontak saja, suasana menjadi tegang. Kemudian, Robert the Bruce yang ikut berkumpul pun mengajak Wallace untuk berbicara empat mata. Robert the Bruce dengan sifat pesimisnya menilai bahwa kekuatan jumlah pasukan yang tidak seimbang. Tetapi Wallace membangkitkan dia dengan cara menyatukan semua klan Skotlandia. Mereka akan bisa mengalahkan pasukan Inggris dan sekutunya. Akhirnya Wallace dan Robert pun dengan keyakinan hatinya berjabat tangan dan sepakat dengan ucapan Wallace. Namun sayangnya, setelah pertemuan tersebut, Robert dipengaruhi lagi oleh ayahnya untuk bekerja sama dengan Longseng. Scott, not for yourself, for your country. Setelah melakukan pertemuan dengan para bangsawan Edinburgh yang maju mundur tidak jelas itu, Wallace melakukan strategi dengan menumpahkan solar dan juga bensin di rumput medan perang, kemudian menutupinya dengan rumput yang kering. Dan di keesokan harinya, perang pun segera dimulai. Para pasukan Inggris dengan para sekutunya siap siaga untuk berperang yang langsung dikomandoi oleh Raja Edward Longseng. Begitu juga dengan sebaliknya, Wallace dan para pejuang Skotlandia yang siap tempur untuk berperang. Tapi ada hal yang dikhawatirkan oleh sahabatnya yaitu Hamish yang melihat pasukan bangsawan Robert the Bruce belum datang. Dan akhirnya perang pun dimulai.
Dan di luar dugaan, tentara Irlandia yang berada di barisan pertama yang diarahkan oleh Raja Inggris Longseng untuk menyerang malah bergabung dengan Wallace dan pejuang Skotlandia. Begitu juga dengan pasukan pemanah Wallace yang diam-diam berpihak kepada pejuang Skotlandia. Dan beberapa menit kemudian, melihat pasukan berkuda Inggris di atas medan jebakan, Wallace pun mengibarkan bendera sebagai kode tembakan pasukan pemanah Wallace yang disertai dengan api mengarah pada medan yang disirami dengan solar dan bensin kemarin. Namun selanjutnya ada hal yang tidak terduga, di mana pasukan dari klan Mornay dan juga Lochlann menarik mundur pasukannya masing-masing, meninggalkan Wallace dan pejuang Skotlandia dari medan perang tersebut. Ternyata mereka disuap oleh Raja Longseng. Betapa panasnya hati seorang Wallace melihat para bangsawan Skotlandia itu yang berkhianat di depan matanya. Hal itu pun berdampak pada pasukan Wallace. Mereka mulai terdesak dihujani oleh anak panah dari pasukan Inggris dan mereka mati berguguran satu persatu. Sudah merasa menang, Raja Longseng pun meninggalkan medan perang. Tetapi Wallace yang hatinya dikecewakan melihat hal tersebut, dengan amarah yang membara, dia langsung berlari menunggang kuda untuk mengejar Raja Longseng. Tetapi di tengah pengajarannya, Wallace malah dihadang dan dijatuhkan oleh pengawal raja. Untung saja Wallace berhasil mengelabui pengawal tersebut, dan rupanya pengawal tersebut adalah Robert the Bruce. Hal itu membuat Wallace kaget dan keheranan. Ternyata selama ini dia mengkhianatinya dengan berpihak kepada Raja Longseng. Wallace pun tidak jadi membunuhnya, justru dia jatuh pingsan. Melihat pasukan Inggris yang tersisa mengejar menghampiri Wallace, Robert pun yang saat itu menyesali pengkhianatannya, menyelamatkan Wallace dengan mengangkat tubuhnya ke atas kuda Stephen, yang pada akhirnya Wallace pun selamat dari kejaran pasukan. Kemudian Robert pun menemukan sapu tangan Wallace yang terjatuh dan disimpannya. Inilah perang Valkyr tahun 1298. Setelah peperangan tersebut, hanya sedikit dari pihak Wallace yang selamat, termasuk Hamish dan juga Stephen. Beberapa hari kemudian, William Wallace yang merasa dirinya telah dikhianati oleh bangsawan Skotlandia, dia sendiri membunuh para bangsawan itu satu persatu. Bahkan per hari Wallace bisa membunuh 50 pengkhianat. Hal tersebut membuat Robert dan juga Craig si botak itu ketakutan dan berencana untuk meminta maaf. Di sisi lain, setelah mengetahui Wallace masih bisa mengumpulkan para pejuang baru dari tiap-tiap kota, Raja Longseng berencana untuk menjebak Wallace dengan mengirimkan pasukannya untuk menyamar menjadi Ratu Isabella. Mereka pun berangkat dan bertemu Wallace. Untungnya, Isabella telah cepat memberitahukan rencana tersebut kepada Wallace, sehingga mereka yang datang malah dikurung dan dibakar hidup-hidup oleh Wallace dan teman-temannya. Rencana Longseng pun kembali gagal.
Beberapa saat kemudian, Wallace menemui Putri Isabella untuk mengucapkan terima kasih karena sudah memberitahukan rencana itu. Wallace pun menemukan sosok semangat istrinya yaitu Moran ada dalam diri Isabella. Isabella yang diam-diam menaruh hati pada Wallace melakukan usul kutuk bersama dirinya. Dan selama bertahun-tahun, Isabella yang notabene belum pernah disentuh oleh suaminya yaitu Prince Edward merasakan percintaan yang luar biasa. Bahkan dia sampai meneteskan air mata. Waktu terus berlalu dan hari pun terus berganti. Raja Longseng yang semakin tua mulai sakit-sakitan. Dia merasa sudah tidak bisa menjadi pemimpin kerajaan Inggris lagi. Dan tentunya tata kerajaan akan digantikan oleh anaknya yaitu Prince Edward. Sementara itu di tempat lain yaitu Lord Craig, si botak bertemu dengan Wallace menyampaikan pesan Robert the Bruce untuk sebuah pertemuan. Robert ingin meminta maaf dan berdamai dengan Wallace. Wallace pun menyetujui itu karena Lord Craig juga memberikan sapu tangan Wallace yang ditemukan oleh Robert. Hamish mencoba untuk memperingatkan Wallace untuk tidak mempercayainya. Dia yakin Wallace akan dikhianati lagi dengan bangsawan Edinburgh tersebut. Tetapi sebaliknya, Wallace tetap bersikukuh untuk pergi ke sana sendirian. Dan akhirnya Wallace pun berangkat ke Edinburgh. Setibanya di sana, Robert the Bruce menyambut Wallace dengan baik. Tetapi tanpa sepengetahuan oleh Robert, Craig telah mengkhianatinya. Para pasukan Inggris ternyata sudah disiapkan untuk menangkap Wallace. Wallace pun tertangkap dan diserahkan kepada kerajaan Inggris. Dan ternyata yang menyusun semua itu adalah ayah Robert the Bruce itu sendiri. Dia ingin anaknya menjadi penguasa tunggal Skotlandia. Robert pun marah pada ayahnya sampai mendorong dan mencekik lehernya. Apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Selanjutnya, Wallace pun disidang dan diadili oleh hakim untuk memilih salah satu dari dua opsi. Yang pertama, jika Wallace ini mau melakukan permintaan maaf pada kerajaan Inggris, maka kematiannya akan lebih dipercepat. Dan yang kedua, jika dia menolak opsi yang pertama, maka Wallace akan disiksa terlebih dahulu. Dan ternyata bagi Wallace lebih baik disiksa sampai mati daripada meminta maaf pada kerajaan Inggris tersebut. Akhirnya sambil menunggu eksekusi, Wallace pun dimasukkan ke dalam penjara. Mendengar hal tersebut, Putri Isabella pun mengunjungi Wallace. Dia meminta Wallace untuk melakukan permintaan maaf dan bersumpah setia pada kerajaan Inggris agar diampuni. Namun Wallace pun tetap pada pendiriannya. Dia tidak akan pernah mau meminta maaf. Mendengar hal itu, berlinanglah air mata Isabella. Isabella pun merasa sedih dan tak tega melihat pujaannya saat disiksa nanti. Isabella pun akhirnya memberikan obat penghilang rasa sakit dan juga kewarasan. Namun selepas Isabella meninggalkannya, Wallace memuntahkan obat tersebut karena Wallace tidak ingin kehilangan akal sehatnya saat dieksekusi. Keesokan harinya, Putri Isabella meminta pengampunan terhadap Wallace pada Raja Longseng. Namun di sana Raja Longseng hanya terbaring kaku dan tidak bisa bicara. Dia mengalami kelumpuhan. Dengan kondisi tersebut, Isabella pun berbisik angkuh pada Longseng bahwa Longseng akan segera mati dan anaknya juga tidak akan lama memimpin kerajaan. Dan yang membuat kaget adalah bahwa selama ini Isabella tidak mengandung anak dari putranya, melainkan dia mengandung anak darah Skotlandia yaitu William Wallace, yang mungkin akan menjadi generasi penerus tahta kerajaan Inggris. Benar-benar nasib yang malang bagi Longseng yang tidak bisa berbuat apa-apa itu. Dan tibalah hari eksekusi. Banyak para warga Inggris yang hadir menyaksikan Wallace. Bahkan mereka mencemooh dan melempari Wallace dengan kotoran dan sisa makanan. Di sana juga terlihat teman Wallace yaitu Hamish dan juga Stephen. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Wallace disiksa habis-habisan untuk mengakui dan bersumpah setia pada kerajaan Inggris. Namun tetap saja Wallace tidak mau. Siksaan pun berganti di mana perut dan zakar Wallace disayat. Keluarlah darah segar di sana. Melihat itu, para warga pun berteriak, "Mercy, mercy, mercy," yang artinya pengampunan.
Dengan teriakan itu supaya Wallace mengakui dan mendapatkan ampunan. Tetapi apa yang terjadi? Wallace, sang pejuang pemberani Skotlandia itu malah berteriak freedom, yang artinya kebebasan. Dan tibalah eksekusi pemenggalan kepala. Sebelum itu terjadi, Wallace melihat Moran yang tersenyum cantik kepadanya. Dan akhirnya Wallace pun meninggal dalam keadaan tersenyum. Setelah dipenggal, tubuh Wallace dipotong-potong. Kepalanya ditanam di jembatan London, Inggris. Lengan dan kakinya disebar ke 4 penjuru Inggris sebagai peringatan. Tetapi itu tak berdampak seperti rencana Longseng. Kemudian, para pejuang Skotlandia ini yang ditinggalkan oleh Wallace dipimpin oleh Robert the Bruce dan memutuskan untuk turun ke medan peperangan melawan pasukan Inggris. Di sana, dia melihat mantan rekannya, pejabat Skotlandia yang pengecut itu, yang sekarang kini menjadi pasukan Inggris. Di akhir kata, Robert berteriak, "Dulu kalian perang bersama Wallace, dan sekarang kalian perang bersamaku." Mendengar itu, James pun maju dan melemparkan pedang Wallace. Dan di sanalah perang pun dimulai. Perang terjadi pada tahun 1314 di Bannockburn, di mana para pejuang Skotlandia berjuang habis-habisan hanya untuk mencapai satu kata, yaitu kemerdekaan. Perjuangan mereka pun berhasil dengan menjadi negara yang merdeka, yaitu Skotlandia. Dan film pun tamat. Dalam film ini sebenarnya ada banyak ketidakakuratan baik dari segi karakter tokoh dan peristiwanya dalam sejarah. Oleh karena itu, pada tahun 2009, film ini berada di urutan kedua dalam jajaran film paling tidak akurat secara histori. Film ini memang sengaja dibuat menarik secara sinematik dibandingkan fakta sejarah atau mitos konvensional pada umumnya. Ya, walaupun film ini banyak yang tidak sesuai, namun tetap saja ada saja nilai-nilai yang mungkin bisa kita ambil sebagai pegangan hidup. Sekian dari saya, Geno, mewakili Jam Film, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.